Dulu masyarakat Arab jahiliyah itu ketika para wanitanya mengalami menstruasi, mereka diasingkan. Ke Sayyidina Umar dulu Pak, terkenal kan galak Pak. Paling benci sama Nabi Muhammad, paling benci. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Keridhaan ibu itu adalah surganya bagi anak. Larangan Allah untuk mendekati para istri pada saat mengalami menstruasi sampai istri-istri kalian dalam keadaan suci. Desa hukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum, itu menunjukkan bahwasanya istri kalian adalah sawah ladang kalian. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqbalatil haidatu fada'is salata. Waktu yang paling lama menstruasi dan darah setelah 15 hari keluar atau 14 hari setelah itu disebut darah istihadah. Idza aqbalatil haidatu fada'is salata. Apabila engkau hai Aisyah mengalami menstruasi, fada'is salata, maka tinggalkan salat. Maka dalam kaidah usul fiqh mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin al muhtaramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus Bapak Haji Fuadi selaku CEO dari PT Tubagus, yang mudah-mudahan kita doakan selalu Allah berikan kesehatan, keimanan yang istiqamah dan berlimpah di dalam mengelola perusahaan beliau, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus juga para direksi, para manajer, tanpa mengurangi rasa takdim dan hormat saya tidak sebutkan satu persatu. Wabil khusus juga para karyawan, mudah-mudahan seluruhnya Allah berikan kesehatan, Allah berikan keimanan yang istiqamah, dan mudah-mudahan rizkinya berlimpah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kirimkan Al-Fatihah kepada muallif hadzal kitab Kifayatul Akhir fi halli ghayatul ikhtisar, Asy-Syaikh Imam Taqiyuddin Al-Hasani Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan dengan beliau torehkan dalam kitab ini bermanfaat bagi kita, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Kemarin kita sampai kepada salah satu tashtariku fiha rijal wan nisa. Apa saja Pak? Masih ingat? Yang pertama apa? Iltiqaul khitanani, pertemuannya dua alat kelamin. Yang kedua wa inzalul mani, dan keluarnya sperma, mani, diantaranya karena faktor apa saja? Mimpi dan onani. Yang ketiga disebabkan karena al-mautu, kematian. Kemudian itu udah kita bahas ya. Kita langsung saja masuk kepada wa thalathatun takhtassu biha an-nisa'u, dan adapun yang tiga dikhususkan bagi perempuan. Nah ini perempuan nih. Ini perempuannya ada berapa pegawainya? Karyawannya 30. Masya Allah, banyak banget. Tapi kita juga punya istri, kan perempuan ya istri kita ya. Nah, ada nggak istrinya selain perempuan? Pasti semuanya perempuan. Nanti kewajiban kita selaku suami kasih tahu ya Pak ya. Nah, jangan kitanya ngerti ya toharoh, ngerti mandi, tapi istri kita kagak ngerti. Wah itu bahaya itu. Kalau kagak ngerti nanti selamanya dia punya hadas besar. Maka ini penting bagi kita para suami. Apa yang tiga bagi khusus bagi perempuan ketika wajibnya mandi? Al-awwalu huwa al-haidhu. Adapun yang pertama itu adalah menstruasi. Wan nifasu, dan yang kedua nifas, wal waladatu, dan yang ketiga melahirkan. Minal asbabil mujibati lil ghusli al haidhu, bagian dari sebab-sebabnya wajibnya bagi seseorang wajib mandi itu adalah al haidhu, menstruasi. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan janganlah kalian sekali-kali mendekati, hunna itu dhamirnya kepada istri-istri. Jadi maksudnya istri kita semua ketika mengalami haidhah, maka jangan sekali-kali kita dekati para istri hatta yathurna, sampai mereka para istri ini suci, bersih. Fa idza tatahharna, maka jika mereka sudah bersih, fa'tuhunna, datanglah kepada mereka min haitsu amarakumullah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Ternyata ada larangan bagi seorang suami ketika istrinya sedang datang bulan. Apa larangannya? Wala taqrabuhunna, jangan dekat-dekati. Dulu masyarakat Arab jahiliyah, kalau Bapak Ibu baca tarikhul Islam, sejarah tentang masuknya atau perkembangan Islam mulai dari zaman pra-Islam ya, bagaimana Rasulullah SAW mengangkat derajat kaum wanita itu. Dulu masyarakat Arab jahiliyah itu ketika para wanitanya mengalami menstruasi, mereka diasingkan sampai mereka tidak satu rumah dengan para suaminya. Mereka diasingkan di suatu tempat, bahkan mereka diberikan makan jika waktunya makan. Itu zaman masyarakat Arab jahiliyah itu. Jadi menganggap wanita itu rendah kastanya. Jadi sampai
datangnya Islam, kemudian wanita ini oleh Allah diangkat nih derajatnya, sampai ketika ditanya tentang siapa ya Rasulullah yang aku muliakan, yang aku hormati, maka jawaban Rasul ummuka. Tsumma man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Tsumma man ya Rasulullah, kemudian Rasulullah melanjutkan ummuka, sampai 3 kali kita menghormati ibumu. Nah, oleh karena itu wanita dalam Islam itu diangkat derajatnya, yang tadinya tidak ada harganya sama sekali. Bahkan di dalam sejarah itu hum yadfinuna banatahum, mereka menguburkan hidup-hidup anak perempuan mereka. Jadi kalau lahir nih, ini masanya Sayyidina Umar bin Khattab waktu masih jahiliyah, belum masuk Islam. Kan Sayyidina Umar dulu Pak, terkenal kan galak Pak, paling benci sama Nabi Muhammad, paling benci. Ada Umar, 2 Umar yang paling benci sama Islam. Pertama Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini terkenal dengan siapa? Abu 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 Jahal apa Abu Lahab? Umar bin Hisham itu Abu Lahab. Makanya tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Rasulullah selalu doanya gini, Allahumma hdi umraini. Ya Allah, berikanlah hidayah kedua Umar. Karena paling galak Pak, terkenal. Bangsa Quraisy itu takut sama 2 Umar ini. Nah, akhirnya oleh Allah dikabulkan salah satu dari kedua Umar ini, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada masa itu sebelum masuk ke dalam agama Islam, seringkali Umar bin Khattab melakukan hum yaqtuluna auladahum wa yadfinuna banatahum. Itu udah terkenal tuh. Mereka kalau anak laki-laki lahir dipenggal, dibunuh. Anak perempuan lahir dipendem, dikubur hidup-hidup. Itu masa jahiliyah. Makanya ketika Sayyidina Umar ketika sholat, itu dalam riwayat itu pada saat menengok ke samping kanan ketika salam, kemudian Umar selalu menangis. Ketika menengok ke kiri tersenyum. Menangisnya kenapa? Dulu zaman jahiliyah dia banyak dosanya Pak, bahkan membenci Islam banget, hampir-hampir Rasulullah akan dibunuhnya. Kemudian kalau pada saat Umar ke kiri salamnya tersenyum, ya tabassam, karena Umar mengingat kebodohan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sendiri, yaitu apa? Anak yang baru lahir tuh dipendem hidup-hidup. Jadi lucu gitu menurut Sayyidina Umar, kenapa kok perilaku saya perilaku yang sangat kejam gitu. Nah, kembali lagi wanita akhirnya diangkat oleh Allah beberapa derajat, bahkan di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahihnya riwayat Imam Bukhari dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Keridhaan ibu itu adalah surganya bagi anak. Itu saking apa? Diangkat derajatnya tuh kaum wanita. Makanya ibu-ibu hati-hati ya Bu ya. Lisannya ibu itu sangat mujarab doa bagi anaknya. Hati-hati kalau misalnya ibu berbicara sesuatu yang sekiranya mencelakai anak, maka itu bisa jadi akan dikabulkan oleh Allah. Misalnya dasar lu, celaka lu kalau keluar. Pas keluar anaknya benar-benar kecelakaan, itu sering terjadi. Nah, kembali lagi wanita penting bagi kita. Pada saat Allah memberitahukan wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Ini penjelasan lamnya linnahyi. Larangan Allah untuk mendekati para istri pada saat mengalami menstruasi sampai istri-istri kalian dalam keadaan suci. Ketika mereka suci, fatuhunna. Fatuhunna itu artinya apa? Datanglah kalian kepada istri kalian min haitsu amarakumullah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 4 itu nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum.
istri-istri kalian, maksudnya istri-istri itu bukan bapak-bapak harus lebih dari satu ya, bukan ya. Maksudnya nisa hukum itu menunjukkan kepada kita ini kan pasti punya istri nih ya. Maksudnya itu istrinya bapak itu yang disebut nisa hukum, bukan bapak lebih dari satu istrinya, bukan ya. Kalaupun iya, bukan masalah boleh atau enggaknya, berani apa enggak ya Pak Haji ya. Nah, gitu pertanyaannya, berani apa enggak, bukan boleh apa enggaknya gitu kan. Boleh sih boleh, tapi ya itu terkait. Nah, boleh sama Allah tapi sama bini nggak boleh kan gitu. Nah, pada saat desa hukum harsul lakum fatu harsakum annasyitum itu menunjukkan bahwasanya istri kalian adalah sawah ladang kalian. Nah, sawah ladang itu pada saat apa? Pada saat suci, bersih. Nggak boleh sawah ladangnya lagi kotor. Kemudian itu istilah ya, harsul lakum itu istilah yang Allah beritahukan kepada kita. Maka faktu harsakum, garapilah, datanglah sawah ladangmu, annasyitum, sesuai dengan keinginan kalian. Sawah ladang yang digarap itu adalah sawah ladang yang bersih, tidak boleh sawah ladang yang kotor. Artinya apa? Ketika kita mau berhubungan dengan istri, jangan sampai istri sedang haid. Beda dengan bangsa barat. Barat itu walaupun lagi haid disikat aja. Ada nggak yang pernah hidup di barat? Di Eropa gitu ada? Kalau Pak Haji? Belum ya, alhamdulillah. Kalau saya pernah nginjakan kaki hanya sekali doang di Spanyol, Madrid. Itu di bandaranya itu memang bebas Pak Haji. Yang namanya pakaian itu hal yang biasa, mereka pakai apa? Ini doang. Apa istilahnya itu? Tank top ya, tank top. Kemudian gandul-gandulnya kelihatan itu Pak Haji. Itu hal yang biasa bagi mereka. Tapi kalau kita kan nggak biasa. Bapak biasa nggak kalau ngeliat kayak gitu? Enggak. Zaman dulu biasa. Oh, zaman dulu biasa ngaku ya. Kalau Bang Syam? Oh, biasa, iya. Berarti jujur ya. Oh, biasa aja ya. Udah hilang masanya. Oh, itu ya. Nah, jadi itu menunjukkan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika saat seorang wanita sedang menstruasi dilarang bagi para suami untuk mendekatinya. Apa yang dimaksud? Naha an qurbanuhunna ilal ghayati. Dilarang untuk mendekati mereka sampai kepada tujuan yang tertentu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, nah ini wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah ini istri Rasul. Makanya kita bersyukur seringkali kita tahu nih tata cara untuk mandi, gimana caranya, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan ketika pada masa seorang wanita menstruasi. Ini sumbernya dari Sayyidah Aisyah kebanyakan. Karena Sayyidah Aisyah itu adalah istri Rasulullah yang selalu dibimbing oleh Rasul. Coba bayangkan kalau nggak ada Sayyidah Aisyah, kita nggak tahu nih gimana seorang wanita sedang haid, apa yang harus dilakukan. Kan nggak ada yang tahu kalau nggak bersumber dari Sayyidah Aisyah. Makanya ada salah satu kelompok yang disebut Syiah. Syiah itu seringkali, mohon maaf, membenci sahabat-sahabat Nabi, termasuk istri Nabi Sayyidah Aisyah. Itu dibenci banget. Nah, dibenci banget. Nah, kalau kita mah jangan ya. Pokoknya jangan membenci salah satu sahabat. Kenapa? Karena seluruh sahabat Nabi ya, seluruh sahabat Nabi itu sudah ada dijamin oleh Allah ahlul jannah. Ya, ahli surga. Jadi kita tidak boleh melaknat salah satu sahabat Nabi yang sudah calon penghuni surga. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqbalatil haidatu fada'is salata, apabila engkau mengalami menstruasi, fada'is salata, maka tinggalkan salat. Fa idza dhahaba
qadruha, maka jika sudah selesai menstruasi tersebut, ini udah selesai nih, udah yakin nih, kita pernah bahas minimal masa menstruasi berapa waktu. Nah, ibu-ibu dulu nih, Bu atau Mbak ya, minimal paling cepat menstruasi itu berapa waktu? Hah? Seminggu. Kita pernah bahas di kitab fikih nih. Ayo, ada yang masih ingat gak? Ada? Hah? Berapa? Paling cepat yaumun walailatun. Menstruasi itu paling cepat 1 hari 1 malam. Setelah itu nggak keluar lagi tuh. Itu paling cepat. Dan ini udah diteliti oleh kedokteran. Itu paling cepat. Yaumun walailatun. 1 hari 1 malam. 1 hari itu kan keluar terus. Setelah udah keluar terus sampai beberapa hari kemudian nggak keluar lagi. Itu paling cepat. Wa ghalibuhu sab'ata ayyamin, dan biasanya 7 hari. 1 minggu yang tadi kata mbaknya ya, 1 minggu itu biasa tuh, itu normal lah. Wa aktsaruhu arba'ata asyara yauman, dan paling lama menstruasi itu 14 hari 2 minggu, itu paling lama. Maka kalau ada istri kita sudah lebih dari 2 minggu, alasannya lagi dapat, ada 2 kemungkinan. Pertama, dia kagak mau sholat, alasan aja lagi dapat. Tuh, suaminya udah ngitung nih, kok udah 15 hari kagak selesai. Ditanya lagi dapat. Atau yang kedua, dia kagak ngerti bahwasanya itu waktu yang paling lama menstruasi, dan darah setelah 15 hari keluar atau 14 hari setelah itu disebut darah istihadah, yaitu darah penyakit. Maka ketika lebih dari 2 minggu, wanita tersebut segera mandi. Fagsili, maka mandilah engkau, fasolli, dan sholat lantas. Ustadz, tapi kan masih keluar. Nah, kalau namanya darah istihadah itu bukan darah mens, dibedakan. Kalau darah mens itu adalah darah kotor yang memang Allah sudah berikan kepada setiap wanita, kecuali kalau sudah monopos. Monopos itu sudah usianya, kalau kita istilahkan lansia, al-ajuzu wad-dha'if, sudah tua renta. Biasanya ada gak istri kita yang sudah monopos? Siapa? Pak Haji? Ada? Udah monopos sudah? Udah? Usia berapa? Oh, bini masih muda? Masa ngaku monopos? Monopos pertama. Kalau itu rata-rata usia berapa kalau monopos? Ada nggak yang ngalamin istrinya monopos? Itu usia berapa? Di atas 60 tahun ada? Ibu-ibu yang lebih tahu sebetulnya ibu-ibu. Bu, monopos itu usia berapa, Bu? Di atas 50 Pak Haji ya? Di atas 50. Bu Haji udah? Masih 44, alhamdulillah masih 44 Bu Haji katanya. Berarti di atas 50-an ya. Ya, mungkin kalau disebut monopos itu al-ajuz wa dhaif, sudah lansia, tua renta. Nah, itu sudah tidak ada mens dan tidak ada istilahnya tidak sholat. Berarti sama seperti laki-laki, dia sholat terus, tidak ada rukhsah atau keringanan. Beda dengan wanita yang menstruasi. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalatil haidatu fada'is salata. Apabila engkau hai Aisyah mengalami menstruasi, fada'is salata, maka tinggalkan salat. Jadi nggak boleh salat. Orang lagi menstruasi itu artinya
bukan karena ketaatan dia mau sholat, bukan, malah berdosa kalau dia sholat, karena dia memiliki darah kotor atau disebut al-hadatsul akbar, hadas besar. Jadi tinggalin sholat. Ustaz, kalau kayak gitu semuanya kosong dong. Wanita yang sedang menstruasi benar mudah terasuki jin. Makanya kalau orang lagi menstruasi, istri kita itu sering marah-marah. Bener gak? Di antara 3 indikasi jin masuk ke dalam aliran tubuh kita, kan dalam hadis Rasulullah, jin itu yajri majrad dam, dia masuk ke dalam aliran darah kita. Indikatornya ada 3. Yang pertama, ini saya kasih tahu nih, kalau kita ngalamin 3 ini, berarti kita dalam darah kita kerasukan, dialirin jin. Yang pertama suratul ghadab. Apa itu suratul ghadab? Cepet marah, gampang emosi, dikit-dikit sama temennya mau ajak duel aja pokoknya. Ya pokoknya sampingnya mau ajak duel aja. Itu indikator pertama tuh, darah kita masuk aliran darah dari jin. Jadi jin itu kan masuk bawahnya emosi. Yang kedua, kaslul ibadah, malas untuk melaksanakan ibadah. Mau sholat kaki berat banget kayaknya, mau ngaji berat banget, bawahnya ngantuk aja. Tapi ketika diajak untuk nonton bioskop, oh siap. Diajak untuk makan sate, siap. Tapi ketika ngaji yuk, udah ente aja duluan deh. Sholat yuk, ini celana lagi kotor, ada aja alasannya. Itu indikator yang kedua, jin sudah masuk dalam aliran tubuh kita. Yang ketiga, tulul amal. Apa itu tulul amal? Bukan amal tapi amal, yaitu panjangnya angan-angan, panjang hayalan. Andai kata, seandainya, apabila, jikalau aku dapat putri dari Pangeran Hasan al-Bolkiah, aku menikah dengannya, aku mendapatkan warisan tahta kerajaan. Itu hayalan. Kira-kira bisa nggak? Mungkin nggak? Kan di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke. Tapi kan secara rasional, logika, kita ini siapa gitu. Kemudian kita akhirnya berangan-angan terus. Atau Bapak kerja di PT Tubagus misalnya, menghayal, kalau PT ini saya jadi direktur utamanya, kan gitu. Boleh gak menghayal kayak gitu? Boleh. Tapi kan harus rasional, harus masuk akal gitu loh. Nggak mungkin seorang, mohon maaf, cleaning service kemudian berangan-angan direktur utama PT yang dia kerja di dalamnya, sedangkan dia tidak punya keahlian atau skill, tidak punya relasi dan seterusnya. Jadi angan-angan itu kalau dalam istilah bahasa Arab itu adalah at-tamanni. Angan-angan yang tidak atau yang jauh dari kenyataan, itu at-tamanni. Makanya disebut at-tamanni itu orang yang selalu tamanna, itu selalu berangan-angan tinggi tapi tidak kesampaian. Beda dengan ar-roja. Dalam istilah Al-Quran, kalau ar-roja itu angan-angan yang bisa Allah kabulkan. Contohnya, Nabi saat sholat ke Baitul Maqdis Yerusalem selama sittata asyara syahran, 16 bulan. Kemudian Nabi angan-angan nih, makanya turunlah surah Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu angan-angan Nabi. Setiap sholat Nabi selalu angan-angan nih. Ini roja namanya. Menginginkan arah kiblat yang tadinya Baitul Maqdis yang beliau lakukan, keinginan banget dialihkan ke Masjidil Haram. Nah, inilah yang disebut ar-roja. Bedanya at-tamanni, angan-angan yang tidak akan terwujud,
Kalau ar-raja, angan-angan yang bisa terwujud. Akhirnya apa? Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka angan-angan Nabi, keinginan Nabi untuk mengalihkan kiblatnya itu Allah kabulkan. Sungguh kami pindahkan, alihkan kiblat yang engkau inginkan, hai Muhammad. Kiblatan tardoha. Nah itu luar biasa. Jadi kembali lagi, jadi angan-angan, panjangnya angan-angan ternyata indikator kita kerasukan jin. Makanya kalau wanita haid itu mudah banget masuk sifat-sifat jinniyah, sifat-sifat jin dalam dirinya. Makanya para suami harus memahami nih, kalau istrinya sedang haid, bawaannya apa? Yang pertama marah, bener gak? Yang kedua baperan, tahu baperan? Kalau suaminya terlambat pulang, nggak kasih kabar, pulang apa yang dikatakan pertama kali? Papa dari mana aja, nggak ngasih kabar. Wajar, kenapa? Karena dalam keadaan menstruasi itu emosi itu tinggi, suratul ghadab. Kemudian bawahnya kasrul ibadah. Orang yang lagi haid atau menstruasi itu untuk ibadah nggak akan mungkin dia giat, pasti malas. Kenapa? Orang suruh meninggalkan sholat kok, fada'is salata idza aqbaltil haidah, kan suruh tinggalin sholat. Otomatis jin itu suka orang yang jauh dari ibadah, masuk tuh wanita yang menstruasi. Makanya tadi ibu-ibu kalau lagi menstruasi banyak zikir boleh nggak kalau dalam mens? Boleh. Yang nggak boleh apa? Tadi sholat. Yang kedua apa ya? Nih, megang mushaf Al-Quran nggak boleh tuh lagi haid. Kemudian apa lagi yang nggak boleh? Iktikaf dalam masjid, iktikaf berlama-lama. Kenapa? Zaman dulu belum ada softtek kali ya, jadi takut tercecer darahnya. Kemudian apalagi? Tawaf, nggak boleh tawaf lagi haid. Makanya para wanita yang mau berangkat umroh dan haji itu biasanya disuntik supaya menstruasinya tertunda, bukan dihilangkan Pak, ditunda. Boleh nggak gitu? Boleh. Ustaz, tapi saya nggak biasa, saya maunya normal aja. Hati-hati, satu kali haji itu bisa seumur hidup sekali. Ibu-ibu, pada saat ibu-ibu punya kesempatan berangkat haji, tiba-tiba menstruasi, maka pada saat itu wukufnya tidak diperbolehkan pada saat menstruasi. Tawafnya nggak boleh. Gimana tuh? Gara-gara apa? Gara-gara kita terlalu idealisme, nggak mau disuntik. Ada pemahaman haram suntik, apa namanya? Suntik apa itu? Bukan vaksin, untuk menahan haid. Karena apa? Ada unsur babinya katanya. Padahal dia aja belum neliti main unsur babi. Padahal mah yang namanya untuk menjedah, memberikan waktu jeda supaya haid itu nggak keluar cepat atau normal, itu kan ada. Tapi apakah itu ada unsur babi? Kan ketika ditanya oleh medis, oleh dokter yang nyuntiknya, enggak, ini herbal kok. Jadi kita terkadang terlalu berpikiran sempit, akhirnya mafsadahnya lebih besar ketika di tanah suci. Harusnya seumur hidup sekali kita dikasih oleh Allah kesempatan haji dalam keadaan suci, karena kita ingin menghindari suntik, tiba-tiba haid, kena damnya besar lagi, uang kita nggak cukup, rugi kita, pulang-pulang nggak dapat haji, hanya rekreasi doang. Kenapa? Karena hajinya gagal secara rukun sah, syarat sahnya. Nah makanya Bapak Ibu, kalau nanti suatu saat lagi pengajian ada ustadz yang mengatakan, ibu-ibu ketika umroh dan haji jangan suntik untuk haid, tanyakan ke ustadznya, ustadz boleh menanggung mafsadahnya ketika
hanya satu kali seumur hidup dia dapat kesempatan haji, tiba-tiba pada saat di tanah suci dia menstruasi. Maka dalam kaidah usul fiqh mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan itu diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Kalau kita satu kali seumur hidup haji, tiba-tiba pas di tanah suci kita menstruasi, kira-kira mafsadanya lebih besar apa manfaatnya? Mafsadanya pasti lebih besar, kerugian kita pasti lebih besar, Pak. Apalagi yang namanya wukuf di Arafah itu hanya 1 hari doang, tanggal berapa? 9 Dzulhijjah, nggak ada hari lain. Pada saat 9 Dzulhijjah kita haid, wah udah wassalam, ibu berarti gagal haji, pulang. Mau disebut bu haji malu, karena apa? Tidak wukuf di Arafah, karena waktu itu kita sedang menstruasi. Nah itu, jadi haram pada saat orang atau wanita menstruasi melakukan apa? Wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, tawaf ifadah dan seterusnya. Oke. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan hadis ini, dhaba qadruha fagsili ankid dama wasalli. Apabila sudah usai waktu menstruasi muhai Aisyah, fagsili maka mandilah engkau, ankid dama wasalli dan bersihkan darahmu kalau engkau masih keluar, wasalli dan salatlah engkau. Jadi artinya Aisyah itu diperintahkan oleh Rasul, masa haidhah itu paling cepat yaumun walailatun. Ingat ya Bu ya, 1 hari 1 malam itu paling cepat. Kalau sudah nggak keluar-keluar, ibu langsung mandi wajib, sholat. Jangan ini udah 2 hari kok nggak keluar-keluar lagi ya, 3 hari, nanti aja enakan sampai seminggu. Nah itu nggak boleh. Kalau memang sudah lebih dari 2 hari nggak keluar-keluar, berarti udah bersih Bu. Artinya menstruasinya ibu hanya dikasih oleh Allah yaumun walailatun, itu paling cepat. Wa ghalibuhu sab'ata ayyam, biasanya 7 hari. Wa aktsaruhu, dan paling lama adalah arba'ata asyara yauman, 14 hari atau 2 minggu. Lebih dari itu namanya istihadah. Nah itu kita kasih tahu istri kita juga kayak gitu. Nah, biasanya kalau dulu menggunakan apa itu? Hitungan kardus ya. Itu kalau nifas, istri nifas paling cepat berapa hari? Apa itu nifas? Nifas itu di dalam hadis Rasulullah adalah, atau dalam kitab fikih, khurujud dam ba'dal wiladah. Yang selanjutnya nifas itu keluarnya darah setelah melahirkan. Paling cepat itu berapa hari? Paling cepat itu khamsata asyara yauman, 15 hari paling cepat. Makanya ada setengah bulan itu udah bersih. Ada biasanya arba'una yauman, 40 hari. Biasanya 40 hari. Paling lama khamsuna yauman, 50 hari paling lama. Tapi biasanya udah 40 hari. Terkadang itu dilanjutkan dengan haidhah. Wanita yang nifas setelah 40 hari itu tiba-tiba keluar darah tuh. Nah itu darahnya darah apa? Haidhah, yaitu darah menstruasi. Lanjut lagi tuh dari nifas kemudian menstruasi dia. Nah, dulu istri saya seperti itu, setelah nifas selesai 40 hari tiba-tiba keluar darah lagi. Oh berarti darah menstruasi. Tinggal dihitung berapa hari tuh, biasanya seminggu. Kalau masih keluar, tunggu sampai waktu maksimal. Kalau waktu maksimalnya 2 minggu, berarti 40 tambah 14 hari, berarti berapa? 44 hari kita menunggu. Bayangkan, menunggu apa? Menunggu bertemunya itu lagi, kan gitu. 44 hari. Makanya kenapa Islam itu membolehkan orang menikah lagi itu,
Karena menunggu itu ada yang kuat, ada yang enggak. Nah, kan dulu beberapa waktu yang lalu kita kasih solusi tuh. Kalau kita mau nikah lagi nggak boleh, berpoligami misalnya, sama istri nggak rela, maka istri punya kewajiban untuk apa? Melayani suaminya dengan cara apa? Inzalul mani bil anani. Tapi harus dengan tangan istrinya, ya, bukan tangan bapak sendiri, nggak boleh. Jelas Pak ya? Nah, ini ilmu nih. Kalau bapak mau halal, ketika istri pada saat dia masih nifas, tambah menstruasi, bapak sudah tidak tahan, maka bapak boleh meminta kepada istrinya untuk apa? Untuk mengeluarkan spermanya dengan tangan istrinya. Itu yang disebut inzalul mani biyadiha, ai biyadi zaujatihi, yaitu dengan tangan istrinya. Kalau dengan tangan bapak itu tidak diperbolehkan. Nah, apa bedanya Ustaz? Dengan tangan istri dengan tangan bapak, apa bedanya? Karena kalau dengan tangan bapak itu disebut dalam kitab madhab asy-Syafi'i, madhab Syafi'i itu disebut al-anani, onani yang biyadihi itu diharamkan. Kalau madhab Hanafi itu hukumnya makruh, madhab Maliki hukumnya haram, madhab Hambali hukumnya haram. Jadi 3 madhab mengatakan haram, 1 madhab makruh, Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menggunakan tangan istri, seluruh madhab memperbolehkan. Jadi pilih yang mana? Tangan sendiri apa tangan istri? Ya, ini mohon maaf ya, ini ya ibu-ibu, ini berkaitan dengan solusi. Ini karena seringkali para suami ini nakal, yang gak ngerti agama itu bahaya. Karena apa? Setan akan selalu menggoda istrimu yang engkau menjadi halal, susah untuk digauli, maka ambillah wanita luar. Ini bahaya. Hati-hati. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji di hadapan Allah. Nah, seperti itu. Baik. Kita lanjut, yang terakhir adalah wal waladatu. 3 komponen yang khusus wajibnya mandi selain menstruasi, nifas, wal waladatu, dan melahirkan. Nah, melahirkan ini disebut melahirkan yang menggunakan dengan cara medis. Medis itu yaitu sesar. Ustadz, sesar kan terkadang nggak keluar darah. Artinya bukan keluar darah dari jalur resmi gitu, dia dari perut. Padahal nifas itu secara hukum syariat itu keluarnya darah setelah melahirkan dari vagina. Maka sudah otomatis bagaimana hukum syariatnya? Ketika dia sesar, apakah hukumnya tidak berlaku bagi wanita yang setelah melahirkan tapi sesar? Masa nifasnya nggak berlaku. Maka disebutkan masa nifas yang wal waladatu itu berkaitan kan nifasi seperti nifas. Jadi hukum waladah itu sama seperti nifas. Bedanya kalau khurujud dam ba'dal wiladah adalah nifas min farjiha, tapi kalau al waladatu sesar itu khurujud dam min batniha, keluarnya darah dari perutnya karena dibelek. Tapi hukumnya sama, masa nifasnya sama, karena sakitnya pun sama ya. Ustadz, kalau menstruasi sakitnya beda dengan normal? Semuanya sama. Normal juga kalau dijahit itu sakit juga Pak. Kepala bayi bapak misalnya gede, saya 3 anak itu saya saksikan langsung melahirkan istri saya itu, saya ngeliat keluarnya kepala itu sampai dirobek crack, karena palanya itu nggak cukup kalau normal. Makanya saya kalau ngelihat istri saya melahirkan, saya ingat waktu bagaimana ibu saya melahirkan saya.
Jangan sekali-kali kita kalau udah dewasa nih ada ibu yang masih hidup durhaka, jangan Pak. Ngeri, ngeri. Karena apa? Perjuangan seorang ibu itu ketika melahirkan anaknya itu disebutkan dalam surah Luqman, wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan, taruhannya nyawa. Makanya kalau ada ibu yang masih hidup, bahagiakan mereka. Insya Allah itu kunci surga ya Pak Haji ya. Nah, oke, ini ya 3 ya yang dijelaskan di dalam yajibul ghusla wa huwa ar-rajihu, dan wajib mandi dari ketiga hal itu wa huwa ar-rajihu, dan dalil tersebut rajih. Wa kadza yajibul ghusla bi wad'il illaqati wal mudghati 'ala rajih, dan begitu juga wajibnya mandi ya. Wajibnya mandi bi wad'il 'alaqah, karena ditetapkannya al-alaqah wal mudghah, keluar segumpal darah atau segumpal daging. Ada orang keguguran nih, wanita yang belum melahirkan normal tiba-tiba keluar keguguran, maka wanita yang keguguran pun wajib mandi setelah dia mengeluarkan janin yang sebelum menjadi bayi tersebut. Calon cabang bayi kan biasanya 4 bulan sebelum membentuk dan ruh dimasukkan dalam janin itu, ketika keluar itu namanya keguguran Pak, keguguran. Tapi kalau sudah di atas 4 bulan, mohon maaf, 4 bulan itu ruh sudah dimasukkan ke dalam janin itu, kemudian orang tuanya ingin gugurkan, itu bukan keguguran lagi istilahnya al-qital, pembunuhan. Karena apa? Sudah ada ruhnya. Nah itu bedanya. Maka ketika seseorang yang hamil tiba-tiba dia janinnya gagal keluar, keguguran, maka setelah dia keguguran wanita itu wajib mandi ya Bu ya. Jadi jangan sampai tidak mandi. Artinya wajib mandi itu dengan niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar ala jami'il badani fardhul lillahi ta'ala. Nah itu akibat kalau dia keluar mudghah atau alaqah. Oke. Wallahu a'lam, Allah lah yang Maha mengetahui. Baik. Ada pertanyaan dari sini sebelum saya masuk kepada faslun wa faraidul ghusli, salah satu asya. Monggo, silakan. Kadang kan perempuan itu pada saat selesai haidnya dia nggak tahu tuh. Misalnya masih dalam kurun waktu johor itu dia udah sebetulnya sih udah bersih. Ya. Tapi karena tanggung sore mungkin mandinya habis asar gitu. Jadi johor itu ketinggalan tuh satu. Nah itu hukumnya sama aja meninggalkan sholat atau emang udah bagian dari keringanan gitu? Ketika seorang wanita itu belum batas maksimal, kan maksimalnya 2 minggu. Kalau masih 1 minggu kemudian itu dia sudah merasa udah nggak keluar darah lagi, mau sholat duhur misalnya. Jadi kalau dia belum yakin, ya sudah, dia masih Allah berikan keringanan untuk tidak sholat. Kecuali kalau dia sudah yakin banget. Makanya tergantung wanita yang haidah tersebut. Kalau kita sang suami misalnya hanya memberitahukan dek atau ayang beb, biasa panggilannya apa? Ayang beb ya? Kalau di rumah ayang beb. Nah biasanya panggilan yang terbaik lah. Udah selesai mensnya. Tapi kalau kata istrinya, kayaknya masih ada bercak-bercak kayak kecoklat-coklatan, berarti bersihkan dulu sampai batas maksimal. Kecuali kalau udah 1 minggu atau 2 hari atau 3 hari kemudian yakin gak keluar-keluar, maka segera bersihkan dengan cara mandi wajib. Makanya di dalam hadis tadi disebutkan wa idza dhahaba qadruha fagsili ankid dam. Yang dimaksud wa idza dhahaba qadruha itu kalau kan dhahaba pergi, maksudnya
darahnya itu kalau sudah hilang, artinya sudah bersih. Yang dikira-kira oleh wanita itu, qadruha itu dikira-kira oleh perempuan tersebut, nih udah nggak keluar lagi, udah yakin nih, maka kata Rasulullah, fagsili, maka mandilah engkau. Jadi jangan sampai kalau udah yakin banget bersih, kemudian nanti aja, itu jangan. Ya. Tapi kalau masih ragu, sholat duhurnya, ini kayaknya masih ada bercak, ya sudah jangan sholat. Sampai asar masih ada bercak, ya jangan sholat lagi. Sampai batas maksimal, kan waktu maksimal menstruasi 2 minggu, jadi itu batas maksimalnya. Kayak gitu. Bagus gak? Yang lain silakan. Jika punya istri, yang udah punya istri saja. Yang untuk ikhtiar itu di kodo itu yang waktu yang bisa jaman, misalkan break asar, johornya di kodo untuk ikhtiar hati-hatian, khawatir johor itu udah bersih. Gimana itu Ustaz? Ya, kalau misalnya pada saat si wanita itu hakikatnya dia mau mengkodok sholatnya, sebetulnya udah bersih nih, kemudian kehati-hatian saya daripada nanti duhur saya hilang, kemudian saya kodok aja sholatnya, boleh nggak? Kalau sebetulnya dia sudah yakin bersih, harusnya dia langsung fagsili, dia mandi saat itu. Kalau dia belum yakin, maka nggak usah dikodok, karena itu masih dalam keadaan menstruasi, jadi nggak usah ragu gitu. Jadi ihtiyat itu diperuntukkan kalau pada saat kita sholat ya, kemudian menstruasi. Contoh begini, kan harusnya waktu duhur, waktu tepat waktunya kita harusnya sholat, tiba-tiba kita tunda nih, nanti aja, kita masih dalam keadaan suci nih ibu-ibu, jam 1 masih dalam keadaan suci, tiba-tiba jam 1:30 pas mau sholat keluar menstruasi. Pertanyaannya, sholat duhurnya kira-kira wajib dilakukan atau ditinggalkan karena menstruasi pada saat jam 1:30? Maka jawabannya apa? Sholat duhurnya wajib dikodok. Betul, wajib dikodok. Kenapa? Karena waktunya sudah masuk. Kalau tadi ibu misalnya melakukan tepat pada waktunya, aman, jam 1:30 ibu menstruasi, udah sholat duhur. Tapi karena ibu misalnya santai, nanti saja jam 1:30 aja sholat, padahal waktu sholat duhur sudah tiba nih, harusnya kan sholat dulu nih jam 1 misalnya, kan masih dalam keadaan suci. Pas jam 1:30 lagi mau wudhu, buang air kecil, keluar darah menstruasi, otomatis duhurnya ibu punya utang, maka utang ibu harus dibayar, namanya qadha, bukan jama'. Kalau jama' itu kalau fisafar, dalam perjalanan, itu pun menggabungkan 2 waktu dalam 1 waktu, namanya jama'. Contoh duhur asar dilakukan di duhur, namanya jama' takdim, dilakukan di waktu asar, namanya jama' takhir. Tapi kalau misalnya kita menstruasi lama sampai 1 minggu, sholat duhur yang kemarin tuh, yang seminggu yang lalu kan belum kita lakukan, maka ketika kita sholat duhur, ketika kita sudah suci nih, sholat duhur kita lakukan sekali lagi, sholat duhur dengan niat qadhaan fil madiyah, qadha pada waktu yang lalu tuh, harusnya yang kita sholat, kemudian kita lalai di situ sampai keluarnya mens. Seperti itu. Itu sebagai ihtiyat, kehati-hatian kita. Baik. Bagus, pertanyaannya ada lagi yang lain? Monggo, yang lain silakan. Tadi itu kamu yakin bersih, kita mandi sholat, ya. Bisa duhur. Habis sholat dulu di asar dapat lagi. Ya. Oh iya, udah yang dulu udah sholat. Pada saat yakin bersih, ya. Kita mandi. Ya. Kita mandi nih sholat duhur. Asar ini masih balik lagi ya. Udah asar masuk sholat. Betul. Lagi, kalau mandi di waktu mandi kalau bersih, ya. Jadi intinya saya tekankan pada kamu yakin bersih, mandi. Ya, ini kan yakin, ini kan kedua. Ya.
Kalau dikasih lagi ya gitu. Ya. Bagus sekali pengalaman Pak Haji memberitahukan ke istri beliau. Kalau yakin mandi, itu kaidahnya gini. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Dalam kaidah usul fiqh mengatakan keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kalau udah yakin, ragu itu tidak ada. Nah, kalau sudah yakin, bersih, mandi, sholat duhur. Tiba-tiba pas mau asar, ya keluar lagi. Nah, berarti dalam posisi haidah. Tapi pastikan saja sebetulnya begini. Wanita yang haidah itu dia punya waktu kan, batas minimal, batas maksimal. Pokoknya patokannya gampang. Wanita yang menstruasi itu kasih batas maksimal saja. Kalau dia masih keluar, berhenti, keluar, berhenti, keluar, berhenti, keluar, berhenti. Kasih batas maksimal sesuai dengan aturan fikihnya, yaitu 2 minggu. 2 minggu masih keluar kan, ada terkadang wanita itu kalau keluar darah itu kan ceret dikit, nanti besok atau 2 hari lagi baru keluar dikit kan gitu. Kasih batasan maksimal. Makanya dalam fikih Asy-Syafi'i itu bermadzhab Syafi'i batas maksimalnya usbu'aini 2 minggu atau arba'ata asyara yauman 14 hari. Kalau sudah lebih dari itu maka istihadah namanya. Nah, itu patokannya aja gitu. Bagus tadi ya. Ada lagi yang lain? Ya, yang tadi ada dari pengalaman Pak Haji, dari pendapat Bapak-bapak. Nah, ini yang dimaksud dengan haid. Gimana, mau masih lanjut atau kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya? Ini babnya masuk kepada faslun wa faraidul ghusli salah satu asya. Adapun fasal itu menerangkan fardu-fardunya mandi. Kalau tadi asbab wajibnya mandi tadi 6 itu ya, iltiqaul khitanani, kemudian inzalul mani, kemudian al maut, kemudian al haidha, an nifas wal walada 6. Nah, sekarang syarat rukunnya mandi. Syarat rukunnya mandi. Apakah kita mandi jebar-jebur, kemudian sudah diterima mandi junub kita oleh Allah? Atau ada syarat rukunnya? Nah, ini yang membahas fardunya mandi. Tapi nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya saja ya. Ya, karena kalau ngajinya terlalu lama itu nanti takutnya malah bawaannya, apalagi udah mulai datang semangka kan gitu. Nanti apalagi nih Pak Haji? Nasi kebuli kan udah, nasi kebuli kalau udah dingin gak enak. Enak kan lagi hangat-hangat. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih pertemuan kita pada hari ini menyelesaikan tentang bab sebab-sebab mandinya wajib. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita faraidul ghusli. Ingat ini ya, faraidul ghusli, yaitu fardu atau rukunnya mandi itu sendiri. Oke, insyaallah kita akhiri dengan doa kepada Allah, diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la 'aiban illa sattartah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.